Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum Kimia Analitik 1. Perkenalkan, nama saya Hayurunisa Diarani, NPM 213110001 dari kelas 3A. Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar analisis kimia. Analisis merupakan suatu bidang ilmu kimia yang mempelajari tentang identifikasi suatu spesies, penentuan kelompok komposisi, dan elusidasi struktur. Berdasarkan tujuannya, analisis kimia dapat diklasifikasikan menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi suatu spesies dan elusidasi struktur spesies tersebut. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah dan komposisi suatu spesies. Berdasarkan jumlah sampel, analisis dibedakan menjadi 4. Yang pertama, analisis makro, itu massa sampelnya lebih dari 0,1 gram. Yang kedua ada analisis semi mikro, massa sampelnya 0,1 sampai 0,01. Yang ketiga itu ada analisis mikro, itu massa sampelnya 0,01 sampai 0,001 gram. Yang keempat ada analisis ultramikro atau submikro, massa sampelnya yaitu kurang dari 0,001 gram. Analisis kuantitatif klasik berdasarkan sifat kimia dan fisikanya itu ada dua cara. Yang pertama cara kering, itu ada pemanasan, peniupan dengan api nyala. Yang ketiga itu ada uji warna nyala, lalu ada uji boraks dan uji fosfat. Cara yang selanjutnya itu cara basah, itu ada pengendapan dengan H2S, penyaringan, pemisahan endapan dengan pemusingan, dan penguapan serta pemekatan endapan. Klasifikasi anion. Anion kelas A itu ada dua. Yang pertama, anion yang melepas gas jika ditambah HCl atau H2SO4 encer. Itu contohnya ada karbonat, hidrokarbonat, bikarbonat, sulfit, tiosulfat, sulfida, nitrit, hipoklorit, sianida, dan sianat. Yang kedua itu ada anion yang melepas gas jika ditambah H2SO4 pekat. Itu ada fluorida, klorida, bromida, ionida, nitrat, klorat, perklorat, permanganat, bromat, dan tiosianat. Lalu selanjutnya ada anion kelas B, itu ada dua juga. Ada anion yang dapat memberikan reaksi pengendapan, itu ada sulfat, fosfat, fosfit, arsenat, arsenit, kromat, dan dikromat. Lalu yang kedua itu ada anion yang dapat memberikan reaksi redoks, itu ada manganat, permanganat, kromat, dan dikromat. Selanjutnya konvensi penulisan reaksi dalam pelarut air. Yang pertama itu ada molekul atau senyawa yang larut dalam air dan elektrolit kuat terionisasi. Itu hanya ion yang reaksinya yang ditulis. Yang kedua itu ada elektrolit lemah dalam air hanya terionisasi. Itu harus ditulis dalam bentuk molekul. Yang ketiga itu ada endapan ditandai itu huruf S, maka ditulis dalam bentuk begitu, maka ditulis lagi dalam bentuk molekul. Yang kelima adanya perubahan warna, harus ditulis dengan warna yang dibentuk. Selanjutnya ada kelarutan asam, basa, dan garam. Menurut J. Bassett tahun 1978. Yang pertama itu semua garam nitrat MrP elektrolit kuat dan larut dalam air. Yang kedua adalah semua garam ClBr dan MrP elektrolit kuat dan larut dalam air kecuali Hg2 Ag plus Pb2 plus. Yang ketiga semua garam sulfat MrP elektrolit kuat dan larut dalam air kecuali Ba2 plus Hg2 plus Pb2 plus. Yang keempat itu semua garam S2 tidak larut dalam air kecuali
Li plus Mg2 plus K plus Na plus NH4 plus Ca2 plus Ba2 plus. Lalu selanjutnya ada semua garam, karbonat, fosfat, kromat, arsenat, dan sulfit tidak larut dalam air kecuali Li plus, K plus, Na plus, dan NH4 plus. Yang keenam itu hampir semua asam anorganik MrP, elektrolit kuat dan larutan dalam air. Yang ketujuh, hampir semua asam organik MrP, elektrolit lemah. Selanjutnya yang terakhir itu ada basa kuat yang larut dalam air, LiOH, NaOH, KOH, BaOH2. Segitu saja presentasi dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.